genetik. Kalau secara fenotip baru berbulu panjang. Warna bulunya, Pak. Kenapa warna bulunya? Tidak ada yang cinta kucing ya. Nah, di situ biasanya kalau saya tanya yang pertama kali jenis kelaminnya apa? Jantan betul. Jantan. Betina. Betina. Ya, kenapa kok betina? Soalnya warnanya ada 3, Pak. Oke, orang Jawa bilang belang telon. Ada yang bukan orang Jawa di sini? Tidak ada ya, tidak ada yang angkat tangan ya. Oke, tidak ada yang angkat tangan, saya anggap semuanya bisa berbahasa Jawa semua. Nah, orang Jawa bilang dia belang telon. Belang telon itu berarti dia belang 3. Nah, belang 3 itu menunjukkan bahwa dia itu biasanya jenis kelaminnya adalah betina. Ya. Terus bagaimana dengan gambar kupu-kupu yang di sebelahnya itu? Patricia, silakan diformat namanya ya. Seperti teman-temannya. Kelompok 4 angka NIM terakhir sama nama depan saja cukup. Kupu-kupu ini kira-kira apa yang bisa saudara katakan di situ? Sayapnya lebar, Pak. Selain sayapnya lebar, warna sayapnya kanan kiri berbeda, Pak. terus kira-kira apa? Tidak ada yang tahu. Kupu-kupu ini barusan ngetren kemarin pada saat Deddy Corbuzier podcast. Kenapa? Yang Deddy Corbuzier rame podcast itu apa? Lu enggak tahu. Loh, Anda itu kesehatan masyarakat loh ya. Walaupun katakanlah saudara prodinya gizi, tapi kan masyarakat. Apa kira-kira? Nggak tahu. Kupu-kupu ini adalah separuh jantan, separuh betina ya. Ya. Jadi di situ Anda perhatikan ternyata hewan pun ada yang separuh jantan, separuh betina. Ya. Nah terus apa yang saudara ketahui dari gambar bunga ini? Bunga sepatu bukan, Pak. Warnanya berbeda, warna kelopaknya. Agak keras, agak keras. Bunga sepatu yang warna kelopaknya berbeda. Itu bukan bunga sepatu. Bunga mawar. Ya. Bukan, maksud saya ketika saudara di SMA kemarin, saudara diajari sifat seperti ini. Artinya sifat apa ini? Saudara di SMA kemarin ada enggak yang misalkan bunga merah silangkan sama bunga putih, terus anaknya pink gitu? Ingat enggak? Lu enggak ingat? Waduh, enggak lulus SMA berarti ini ya. Sifat apa itu namanya? Kalau bunga merah silang sama bunga putih, anaknya bunga pink. Yang kedominan itu ya, Pak. Nah, itu bukan kedominan. Kalau bunga merah silang sama bunga putih, anaknya pink, itu namanya sifat intermediate. Tapi ini adalah sifat kodominan. Artinya apa? Dua-duanya muncul. Ya, baik putih maupun warna merah muncul. Ya, nah itu menunjukkan bahwa ada sifat kodominan yang sama-sama muncul. Pertanyaan saya, di tubuh saudara ada enggak sifat yang kodominan seperti itu? Enggak tahu. Di tubuh saudara enggak ada yang tahu. Ini sifat apa yang di dalam tubuh saudara? Loh, enggak ngerti. Gimana? Harusnya Anda di bidang kesehatan tahu itu. Sifat apa itu? Golongan darah ya.
Golongan darah kalian itu kodominan. Yang mana? Yang mana? AB, Soraya. Pak. AB. Ya, golongan darah AB itu sifat kodominan. Ya, artinya apa? Artinya pewarisan sifat Mendel itu universal. Bisa diterapkan pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, itu yang harus saudara ketahui. Ya, jadi pewarisan Mendel itu bersifat universal. Makanya kenapa kita bicara tentang harus kita kenalkan tentang yang namanya prinsip hukum Mendel. Ya. Nah, terus Anda sudah tahu kromosom itu tersusun atas senyawa nukleoprotein. Dari namanya Anda sudah tahu nukleo itu nukleat atau inti, protein itu ya protein. Ya, jadi asam inti dan protein. Ya, nah asam intinya ada dua, DNA dan RNA. Ya, masih ingat DNA singkatan dari kata apa? Tuh, DNA singkatan dari kata apa? Ya, Anda itu sudah mahasiswa loh. Khadijah. Oh, Sasa mau jawab. Oke, Sasa. Mohon izin menjawab, Pak. Deoksiribonukleik asid, ya sih, Pak? Kalau Kalau nggak RNA, salah. Iya, Pak. kalau RNA, Ribonukleik asid. terus apa bedanya DNA dan RNA kalau gitu? Keduanya sama-sama membawa informasi sih, Pak. Cuman Terus di strukturnya beda. struktur yang mana bedanya? Kalau DNA tuh seingat saya ada 2 rantai, Pak. Kalau Kalau RNA, RNA 1 rantai yang itu beda yang pertama, beda yang kedua. Mungkin Khadijah bisa membantu. Kalau DNA itu bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Kalau RNA mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Oke, jadi DNA itu tanggung jawabnya pada informasi genetik, kalau RNA itu lebih bertanggung jawab pada sintesis protein. Yang lain, Prima, Amanda. Halo, Prima Amanda. Anda off cam. Saya tidak tahu Anda ada di depan laptop atau tidak. Iya, Bapak, maaf, suara saya terdengar? Ya, silakan dijawab. Tuh, tidak dijawab. Rana, Anda juga off cam. Saya tidak tahu di depan atau tidak. Ada, Bapak. Mohon maaf, Pak, tadi kelempar dari Zoom, Bapak. Oke, apa bedanya yang ketiga? Rantai yang DNA itu ganda, yang RNA itu tunggal. Oh, sudah tadi nomor 1. Pas itu kelempar, maaf, Bapak. Yang lain? Rantainya lebih panjang yang DNA dibanding RNA, Bapak. Ya mesti. Oh. Yang lain? Ada 2 loh tadi. Kalau DNA itu menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Nah, Kalau itu sudah tadi yang nomor 2, ya. bentar.
Hmm, Gimana? itu Oh, Bapak. nggak bisa. Bapak, kalau misalnya DNA itu bersifat heterokatalitik, kalau Apa itu heterokatalitik? yang mampu membentuk DNA itu mampu membentuk RNA melalui sintesis protein gitu Bapak. Terus kalau RNA? Kalau RNA apa ya? Itu lupa Bapak. Yang lain Oh, boleh Bapak. Kalau misalkan DNA itu terdiri atas basa purin yang adenin dan guanin, serta basa pirimidinnya timin dan sitosin. Sedangkan RNA itu terdiri atas basa purin yang adenin dan guanin, serta basa pirimidinnya urasil dan sitosin, Bapak. oke. Ya. Jadi sebetulnya tidak hanya itu saja. Dari namanya langsung kita sebetulnya sudah tahu deoksiribosa sama ribosa. Na-nya kan sama kan? Akhiran Na-nya kan sama. Ya, betul ya. Nah, akhiran Na-nya itu sama. Berarti yang membedakan kan huruf D sama huruf R. Yang satu deoksiribosa, yang satunya kan ribosa. Nah, dari namanya langsung tahu saya apa? Atau kita langsung tahu apa kira-kira? Nisha, sebentar Soraya. Saya tak manggili orang-orang yang off-cam dulu. Nisha ada di tempat? Ada Bapak. Apa? Apa bedanya? Masa sih tidak tahu sama sekali? Deoksiribosa sama ribosa. Dari namanya langsung tahu sebetulnya. Dari nama loh ya, saya nyebut nama loh ya. Tidak ada yang tahu. Gimana sih? Menjawab, Bapak. Ya, silakan. Kalau yang DNA itu terdiri atas gula deoksiribosa, kalau RNA gula ribosa, Bapak. Iya, saya tahu. Maksud saya apa bedanya dari nama itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bapak, komponen Oke. gula pembentuknya. Ya. Kamu saudaranya Aurel ya? Aurelita itu saudaranya Aurel. Enggak, Bapak. Oh, enggak. Tak pikir saudaranya Aurel. Gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin kalau setahu saya DNA itu ribonukleat yang kehilangan satu oksigen ya, Pak? Oke, betul. Dari namanya itu saudara sebetulnya sudah tahu. Apa? Dari namanya itu adalah kata-kata deoksiribosa. Ya. Nah, deoksiribosa itu artinya D itu artinya hilang. Nah, oksi itu oksigen. Artinya apa? Artinya dia kehilangan gugus oksigen. Di antara sebetulnya dia sama dengan ribosa. Gitu ceritanya. Tapi kehilangan gugus oksigen. Nah, pertanyaannya sekarang, di bagian mana dia bedanya? Ada yang bisa jawab? Halo? Itu beda dari yang deoksiribosa sama ribosa itu ya, Pak? Loh lah iya, saya tahu.
Maksud saya itu bedanya di mana? Kalian itu waktu dulu belajar biologi di SMA itu hanya menghafalkan saja ya. Nggak tahu apa namanya, nggak tahu pernah meresapi ya. Jadi ceritanya tuh gini loh. Kalau kalian cek, ini adalah struktur gula ribosa. Ya, ini adalah struktur gula ribosa. Struktur gula ribosa itu punya 5 atom C. Ya. Pertanyaan saya, C1 letaknya di mana? C1 letaknya di mana? Nah, C1 letaknya di sini. Ya, ini C1. Terus ini C2. Ini C3. Ini C4. Ya, pertanyaan saya, C5 di mana? Di cabangnya C4. Kenapa? Di cabangnya C4. Di cabangnya C4. Jadi C5 ada di sini. Ya, C5 ada di sini. Berarti yang atas ini apa? Pancasila atas ini apa? Oksigen. Ini adalah oksigen. Ya, biasanya yang salah di situ. Diurutkan semuanya C1, 2, 3, 4, 5 salah. Ini adalah oksigen C1, C2, C3, C4, C5 di sini. Nah, C5 ini mengikat gugus fosfat. C3 juga mengikat gugus fosfat. Sudah? Nah, baik DNA maupun RNA strukturnya itu sama ini. Secara struktur. Cuma dia ada kata-kata deoksi, artinya kehilangan gugus oksigen. Di mana kehilangan gugus oksigennya? Di C2, Bapak. Di C2. Jadi strukturnya di sini ini yang membedakan. Dia itu strukturnya OH ataukah dia strukturnya H. Kalau strukturnya H, berarti dia adalah DNA. Tapi kalau strukturnya OH, berarti dia adalah RNA. Gitu. Jadi dua ini yang paling penting untuk membedakan struktur DNA dan RNA. Saya yakin di kimia pasti diajarin ini, ya kan? Nah, terus biasanya nukleotida itu adalah fosfat, gula, basa nitrogen. Basa nitrogennya ada di mana? Yang tadi temanmu nyebut purin dan pirimidin itu. Terikat di mana? Di C1, Bapak. Di C1. Jadi di sini pengikat basa nitrogen. Nah, ini struktur yang khas dari DNA atau RNA. Jadi pembedanya di mana? Pembedanya itu di situ. Jadi kalau saudara ditanya, oh, saya tahu posisinya apa? Saya tahu perbedaannya antara DNA sama RNA di mana? Ya di situ. Ya. Nah, terus kemudian ketika saudara ditanya, ya, Anda akan bisa menjelaskan lebih lanjut C1 di sini, pembedanya DNA RNA di sini di C2, fosfat diikat di C3 dan C5. Nah, itu kalau ditinjau secara molekuler dan saya yakin semuanya pasti sudah tahu. Ya, ini sebetulnya yang saya tanyakan. Jadi saudara jangan hanya menghafalkan DNA, deoksiribosonukleat asid, RNA ribosonukleat asid, tapi tidak tahu apa arti makna dari kata deoksiribosonukleat asid dan ribosonukleat asid. Itu maksud saya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, terus kemudian kita berlanjut, ya. Tapi itu kan yang secara molekuler. Nah, yang kita bahas sekarang yang secara Mendel. Mendel itu artinya apa? Mendel itu artinya dia masih yang genetika sederhana. Kalau yang molekuler pasti sudah dibahas mungkin oleh Pak Dono, ya karena sintesis protein ada di sana. Bicara tentang sel. Nah, tapi hubungannya apa? Hubungannya pasti ada. Ya, hubungannya di sana. Nah, kalau ditanya Mendel itu gen itu adanya pada kromosom, ya kan?
Anda tahu kromosom itu ada yang homolog, ada yang apa? Heterolog. Ada enggak heterolog? Kromosom heterolog. Ada enggak kromosom heterolog? Tidak ada. Yang ada kromosom yang apa? Non-homolog. Ya, jadi dia ada kromosom. Jadi ceritanya gini. Ketika Anda tanya, Anda punya kromosom berapa? Kromosom saudara itu berapa lu? Kalau ditanya kromosomnya malah enggak tahu ya. 46. 46 kromosom. Pertanyaan saya, nulisnya gimana? 22 autosom satunya yang kromosom seks itu apa ya Kak? Gonosom ya? Gonosom. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan kan gini kan ya. Kalau laki-laki baru gini kan. Pertanyaan saya, benar nggak penulisan ini? Salah. Kenapa kok salah? Ini harusnya gini. Sehingga kalau kalian jumlah, ini jumlahnya berapa? 44 kan? Ya benar ya. 44 ini adalah 2, berarti jumlahnya kan 46. Nah, Pak, kadang-kadang saya nuliskan seperti ini. Nah, kalau kalian menuliskan seperti ini, berarti ini adalah Anda menuliskan seperti, kalau ini adalah 2N. Kalau ini adalah N. Kan gitu ya? Benar ya? Yang ini biasanya sudah tulis sebagai diploid, ini saudara tulis sebagai haploid. Nah, kromosom itu misalkan gini, ada kromosom 1, ada kromosom 2, ada kromosom 3, ada kromosom 4, dan seterusnya. Ya, katakanlah ini kromosom 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, terus kemudian kita punya ini. Ini saya sebut katakanlah ini A besar, ini saya sebut A kecil, ini saya sebut B kecil, katakanlah, ini saya sebut B besar, katakanlah seperti ini C besar, ini C besar, katakanlah. Nah, ini D besar, ini D kecil, katakanlah, terus ini E kecil, ini juga E kecil. Nah, di sini E besar, ini juga E besar. Pertanyaan saya, kromosom 1 dan 2, kromosom yang apa? Kromosom 3 dan 4, kromosom yang bagaimana? Halo? Halo? Tidak ada jawaban. 1 dan 2 adalah kromosom yang homolog. Ini juga kromosom yang homolog. Tapi bagaimana dengan kromosom 2 dan 3? 2 dan 3 adalah kromosom yang non-homolog. Ya. Nah ini. Kenapa kok saya tahu dia kromosom yang non-homolog? Perhatikan ini. Hurufnya antara kromosom 1 dan kromosom 2 kan sama. Kalau A ya pasangannya A, B pasangannya B, C pasangannya C. Tapi bagaimana dengan kromosom 2 dan 3? Kan beda hurufnya. Ngerti ya? Nah, terus kalau saya tanya huruf A, B, C itu namanya apa? Jadi ini tuh namanya apa? Ada yang tahu?
Ya ada. Alel bukan, Pak? Alel. Alel bertempat di suatu kromosom. Namanya apa? Lokus, Pak. Lokus. Berarti kalau gen gimana? Gen itu apa? Gen itu sebutan baik alel maupun lokus. Itu gen. Sudah? Ada yang tanyakan? Oke, enggak ada. Terus saya mau tanya. Ini ada D besar, D kecil. Berarti ini sifat apa? Ini E kecil, ini sifat apa? E besar, ini sifat apa? Ini kan sifat homosigot, ya kan? Ya. Ini kan sifat homosigot, ya? Nah, terus ini adalah sifat heterosigot. Ini kok nih Zoom aku ketok menu. Tolong di-mute ya kalau bicara. Tolong di-mute, coba di-mute. Halo, tolong di-mute ya kalau Anda ingin bicara. Suaranya masuk ke sini loh ya. Sabita, mungkin suaranya di-mute, Sabita. Sabita, iya Pak. Temenan Sabita. Ya apa ini? Semua temenan Sabita. Iya Bapak sebentar. Nah, homosigot itu ada dua. Kalau yang E itu adalah homosigot yang resesif, yang F itu adalah homosigot yang dominan, kan gitu ya? Nah, itu. Ada yang tanyakan? Ada. Oke, berarti Anda sudah tahu istilah homolog, non-homolog, heterosigot, heterosigot, homosigot, resesif, dan dominan. Sabita itu nge-freeze ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai situ? Nah, terus kemudian kita berlanjut. Nah, jadi ini kromosom. Kromosom yang bagaimana? Kalau Anda perhatikan, antara ini hurufnya sama, berarti oh ini adalah kromosom yang homolog. Kalau Anda perhatikan ini, oh ini adalah kromosom yang non-homolog. Kenapa? Ini gen 1, ada ini gen yang lainnya. Nah, itu namanya kromosom yang non-homolog berarti. Ya. Nah, kalau ini hurufnya sama, berarti dia homosigot. Homosigot ada dua, ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau hurufnya tidak sama, berarti dia adalah sifat yang heterosigot. Ya. Nah, terus istilah gen itu sering digunakan untuk menunjukkan baik alel maupun lokus. Nah, terus kemudian kadang-kadang homosigot itu ada yang mengatakan normal-normal atau mutan 1, mutan 1. Nah, sedangkan heterosigot itu adalah normal mutan 1 atau mutan 1, mutan 2. Ya, itu yang harus saudara ketahui. Nah, terus saya lanjutkan. Nah, posisi seperti ini, ya posisi seperti ini adalah menunjukkan nanti beragam gamet yang mungkin akan terbentuk. Ya, mungkin terbentuk gamet A besar, B besar, A kecil, B kecil. Ini A besar, B kecil, ini A kecil, B besar, dan seterusnya. Nah, kombinasi alel satu individu itu menentukan fenotip. Apa sih fenotip itu? Cynthia Rinda. Apa fenotip itu, Cynthia Rinda? Fenotip itu yang A besar A kecil itu Pak. Bingung jelasinnya gimana.
Waktu SMA kemarin gimana lo? Kok bingung jelas? Ciri fisik gitu, Pak. Nah, fenotip itu adalah sifat yang nampak. Ya, sedangkan genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Dengan kata lain, fenotip itu biasanya berupa kalimat, genotip itu biasanya berupa huruf. Ya. Nah, hati-hati, kita mungkin ada dua alel untuk membentuk satu fenotip, atau kita lebih dari 2 alel untuk membentuk satu fenotip. Kalau dia lebih dari 2 alel, kita sebut biasanya dengan alel ganda. Di sini biasanya misalkan golongan darah. Golongan darah sistem AB itu ditentukan oleh 3 alel. Alel A, B, atau O. Ya. Hati-hati lagi, ada sifat yang namanya poligen. Apa itu sifat poligen? Contohnya di mana? Patricia, apa itu sifat poligen, Patricia? Sifat kuantitatif. Maksudnya? Sifat yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen pada lokus yang berbeda. Iya, kamu tinggal baca kan. Contohnya gimana? Dinda, gimana Dinda? Halo Dinda. Ya, Kak. Apa itu poligen, Dinda? Poligen itu seri ganda, Pak. Loh lah ya, contohnya gimana? Pak, saya kurang mengetahui sifat poligen. Nah, sifat poligen itu contohnya misalkan kita jumpai pada tinggi badan, berat badan, warna kulit, itu adalah sifat poligen. Ya, artinya apa? Semakin banyak gen dominan, garis besarnya, semakin banyak gen dominan, maka dia akan semakin gelap warnanya. Itu misalkan dalam warna kulit. Atau semakin banyak gen dominan, maka dia akan semakin tinggi. Jadi nanti kalau Anda perhatikan, nanti kalau ada kasus misalkan orang dengan tingginya 152 katakanlah, kawin dengan orang tingginya 100, katakanlah 170, ternyata punya anak 176. Artinya apa? Oh, itu pas nasib baik. Karena semua gen dominannya ngumpul jadi satu. Tapi bisa jadi anak 152 kawin sama 170, anaknya juga hanya 152. Karena itu berarti hanya beberapa gen dominan saja yang terwariskan. Ya, itu contoh poligen. Sama dengan kulit. Semakin banyak gen dominan, maka kulitnya akan semakin gelap. Semakin sedikit akan semakin terang. Dan kalau tidak banyak, kalau tidak ada gen dominan sama sekali, maka dia menjadi orang albino. Ya, itu adalah contoh poligen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya katakan apa hubungannya genetika Mendel sama genetika modern. Genetika Mendel itu hanya mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi ketika ditanyakan apa hubungannya dengan genetika Mendel, maka ekspresi genotip menjadi fenotip itu butuh sesuatu. Apa? Enzim biasanya. Nah, enzim itu adalah protein. Berarti dia dihasilkan dari hasil sintesis protein. Nah, enzim yang berbeda itu juga akan menghasilkan fenotip yang berbeda. Ya, sehingga dengan demikian pembentukan asam amino itu ditentukan oleh DNA. Nah, zamannya Mendel, dia hanya ini satu-satu saja, A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi begitu zamannya Molekler, oh bukan hanya A, B, C, tapi itu ada sitosin, guanin, timin, adenin, dan seterusnya. Ya, itu hubungan antara genetika modern sama genetika Mendel. Jadi kalau ditanya hubungan apa namanya, tetap ada hubungan antara genetika Mendel sama genetika modern. Ya.
Nah, bagaimana penentuan simbol untuk suatu alel? Penentuan simbol untuk suatu alel kalau Mendel itu biasanya berupa singkatan fenotip. Ya. Kalau T, biasa T besar yang tinggi, T kecil biasanya dia pendek. A besar asam, katakan A kecil manis dan seterusnya. Ya, atau berdasarkan penemunya. Ini contohnya siapa ini? Ada yang tahu? Ini contohnya siapa? LM itu biasanya kita jumpai di siapa? Laila Nadhiro. Halo, Laila Nadhiro. Laila Nadhiro ini off-cam ditanya dan segera jawab. Bingung saya. Nggak ada di tempat berarti ya. Oke, yang lain. Odi. Odi on cam tapi nggak segera jawab juga. Iya, Pak. Oke, silakan jawab, Odi. Kurang tahu saya, Pak. Kurang keras. Kurang. Golongan darah. Golongan darah. Golongan darah apa? Sudah tahu. Golongan darah apa? Ya, golongan darah MN. Ya, golongan darah MN. Anda tahu kalau M dia LM, kalau N dia LN, kalau MN dia MN ya. Nah, biasanya nanti kalau saudara sudah tingkat lanjut itu ada 2 dan 3. Ya, tapi yang sekarang kita bahas ini. Biasanya yang disukai oleh FKM itu yang nomor 3 ini. Ya. Penelitian yang disukai FKM itu biasanya di sini. Misalkan ada penyebutan gen BRCA1. Itu adalah untuk menjadi breast cancer. Ya. Tuh. Oke. Nah, terus kita kembali ke hukum Mendel. Nah, hukum Mendel 1 itu mengatakan bahwa terjadi pemisahan gen yang sealel. Ya. Jadi di sini menurut Mendel unit faktor itu ada berpasangan. Oke. Ada sifat dominan resesif dan bisa terjadi segregasi. Nah, unit faktor itu ada berpasangan. Benar kan? Ini kan berpasangan kan ya? A dengan A, B dengan B, C dengan C, iya kan? Nah, terus ada yang dominan atau resesif. Ya, ada yang dominan atau resesif. Nah, bisa terjadi segregasi. Segregasi itu artinya apa? Kanesha? Iya, Pak. Segregasi itu artinya apa? Pemisahan. Ya, artinya apa? Anda perhatikan pada saat membentuk gamet, ya pada saat membentuk gamet, kan dia gini kan. Katakanlah ini A besar, ini A kecil, ini B besar, ini B kecil. Berarti katanya Mendel, A besar ini kan bebas milih B besar dan bebas milih B kecil. Berarti nanti pada saat pembentukan gamet ada gamet A besar, B besar, dan ada gamet A besar, B kecil. Bagaimana dengan yang A kecil? A kecil juga bebas milih B kecil atau bebas milih B besar. Berarti nanti ada gamet A kecil, B besar, dan ada gamet A kecil, B kecil. Itu kan ya? Ini kan kalau hukum Mendel kan gitu ya. Tapi ada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua apa? Peristiwa yang kedua adalah yang namanya pautan. Nah, apa artinya pautan? Artinya pautan, misalkan gini, ketika ini ada kromosom seperti ini, maka kalau A sudah bentuk gamet dengan B, maka A nggak bisa ketemu dengan B kecil. Berarti gamet yang kedua ini, berarti hanya ada 2 gamet yang dihasilkan. Ini kalau terjadi peristiwa
pautan. Sama dengan kalian katakanlah. Misalkan, Adinda rumahnya mana, Adinda? Saya rumahnya di Pamekasan, Pak. Oh, di Pamekasan. Odi rumahnya di mana? Saya di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya, oke. Nah, kalau saya di Surabaya, saya langsung tahu. Misalkan, Odi jalan sama cowoknya ke Tunjungan Plaza. Ya. Sudah punya cowok, Odi? Belum, Pak. Waduh, ngaku-ngaku belum ini. Nanti kan tawaran bebas ini kalau ngaku belum. Nah, katakanlah Odi jalan ke Tunjungan Plaza sama cowoknya. Kalau dia terpaut sama cowoknya, pertanyaan saya, apakah dia akan ngelirik cowok yang lain di Tunjungan Plaza? Harusnya enggak, Pak. Nah, jawabannya kan tidak. Artinya apa? Artinya kalau A ini sudah terpaut dengan B besar, maka dia hanya ini saja. Dia tidak bisa ke sini. Itu bedanya antara pautan sama Mendel. Kalau Mendel bebas. Kalau Mendel itu katanya orang Jawa atau orang Surabaya biasanya selama janur kuning belum melengkung, arena perebutan tetap berlangsung, ya kan? Odi pasti kenal peristiwa itu ya, Odi. Ya, nah itu bedanya antara pautan sama hukum Mendel. Nah, terus nah, kemudian kita mengawinkan, jadi hukum Mendel 1 mengatakan ada pemisahan gen yang sealel. Nanti ada hukum Mendel 2, hukum Mendel 2 itu nanti ada pengelompokan gen yang sealel. Berarti kalau kalian ditanya hukum Mendel 1 berlaku pada saat kapan? Hukum Mendel 1 itu berlaku pada saat pembentukan gamet. Tapi kalau hukum Mendel 2 terjadi pada saat fertilisasi. Ya, itu. Nah, kita anggap yang paling gampang adalah perkawinan yang monohibrid. Yaitu perkawinan dengan satu sifat beda. Ya. Misalkan ada marmut hitam kawin sama marmut albino, kalian sudah hafal. Biasanya kan gini ya, hitam seperti ini, albino seperti ini, F1-nya seperti ini, sehingga nanti F2-nya kan seperti ini ya. Benar ya? Nah, terus sifat yang dapat diamati namanya fenotip. Kalau yang tidak teramati biasanya namanya genotip. Sekarang kalau saya tanya, berapa perbandingan fenotipnya? Sasa? Iya, Pak. Berapa perbandingan fenotipnya? Di situ 1:2:1, Pak. Saya tanya perbandingan fenotip. Berapa perbandingan fenotipnya, Sasa? 3:1. 3:1. Kalau ditanya perbandingan genotipnya? Yang 1. Kalau kan tadi 3:1, yang 3 itu fenotip, yang 1 genotip. Kayak gitu. Odi, gimana Odi? Iya, Pak. Kalau perbandingan fenotipnya ada berapa? Fenotip 1 Ya. banding 2:1. Tuh, ya opus ya hari-hari ini mahasiswa lo ya. 3:1, Pak. Nah, kalau perbandingan fenotipnya 3:1. 3-nya apa? Hitam. Satunya? Putih. Kalau perbandingan genotip? 1:2:1. Satunya apa? Hitam. Genotip. A besar, A besar. Semuanya A besar, A besar. A besar, A besar. 2-nya A besar, A kecil. Terus? 1-nya A kecil, A kecil. Nah, ini loh. Jadi kalau ditanya perbandingan fenotipnya pasti 3:1. 3-nya apa? Hitam, putihnya apa? 1-nya apa? Putih. Tapi kalau genotip 1:2:1, 1-nya apa? 1-nya besar, besar, 2-nya ini, 1 lagi ini. Kan gitu ya? Ini kan gampang kan ya? Nah, terus
terjadi pengelompokan gen secara bebas. Jadi di sini ini katakanlah gametnya jantan, ini gametnya betina, gametnya jantan A besar bebas memilih dengan di sini sehingga terjadi ini sama ini. Ya, ini di sini terjadilah hukum Mendel 2. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, terus di genetika itu ada perkawinan resiprok, backcross maupun test cross. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau saudara saya tanya, ya, misalkan ini P A besar, yang ini jantan, ya jantan A besar, terus saya kawinkan sama yang betina, ini A kecil. Kalau resiprok gimana? Kalau yang resiprok itu artinya apa? Resiprok itu artinya kebalikan. Berarti kalau yang namanya resiprok, ya yang namanya resiprok ini jantannya saya ubah menjadi A kecil. Betinanya saya ubah menjadi A besar. Ini namanya resiprok. Ngerti? Nah, ini katakanlah punya anak. F1. F1-nya kan pasti A besar A kecil ya. Nah, terus F1 ini, kalau saya kawinkan dengan ini namanya adalah backcross. Ya, namanya adalah backcross. Kalau ini saya kawinkan sama ini juga saya sebut dengan nama backcross. Ya. Ada 2 jenis perkawinan. Pertama resiprok, yang kedua backcross. Yang ketiga adalah kita sebut dia dengan nama test cross. Mana yang kita sebut dengan nama test cross? Test cross itu yang ini. Ya. Jadi kalau kita mengawinkan F1 dengan induk yang resesif, kita juga bisa menyebut sebagai test cross. Artinya apa? Artinya kalau saya nyebut backcross berarti dia bisa termasuk test cross. Tapi kalau saya menyebut test cross berarti dia salah satu dari backcross. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Oke. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan, tidak berlaku untuk manusia. Ya, iya kan? Masa anak dikawinkan sama induk kan nggak mungkin kan kalau pada manusia ya. Nah ini hanya berlaku untuk hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, jadi ada resiprok, backcross, dan test cross. Ya. Nah, terus lebih lanjut lagi, ketika Anda tahu kalau sifat dominansi penuh, ya sifat dominansi penuh, maka perbandingan genotipnya pasti, perbandingan fenotipnya pasti 3:1, genotipnya pasti 1:1. Bagaimana dengan sifat semi-dominan? Semi-dominan dulu saudara kenal dengan nama sifat intermediate. Berarti ketika intermediate, nanti apa bedanya intermediate sama dominan? Anda perhatikan di sini. Kalau merah kawin sama putih, anaknya pink, ya berarti itu adalah sifat intermediate. Terus nanti kalau pink kawin sama pink, anaknya ada yang merah, pink sama putih. Ya itu adalah sifat intermediate. Tapi kalau ini betul-betul sifat kodominan. Warna merah muncul, warna putih muncul. Jangan bilang ini karena ada hujan tadi malam, warna merahnya luntur. Ya enggak. Ini betul-betul sifat kodominan. Nah, saudara sudah saya tanya tadi, apakah ada sifat kodominan di tubuh saudara? Jawabannya ada, yaitu pada golongan darah, yaitu yang AB. Selain AB juga MN. MN itu juga kodominan. Ya. Nah, terus jadi pada manusia ada enggak? Ada. Ya. Intermediate sudah tahu. Pada manusia ada peristiwa yang namanya sistin urin.
Ya, jadi di sini kalau Anda terlalu banyak asam amino sistein, itu dapat mengakibatkan endapan batu ginjal. Ya. Nah, orang homozigot dominan itu biasanya cenderung untuk penderita batu ginjal. Tapi orang seperti ini bisa mensekresikan sistein. Orang normal harusnya seperti ini. Nah, kalau orang ini kawin sama seperti ini, otomatis dia akan ada kecenderungan punya anak yang batu ginjal. Ya. Nah, sekarang saya lanjut ke sini. Anda perhatikan kalau ini B besar bulat, K besar kuning, B kecil keriput, K kecil hijau. Maka pertanyaan saya, Karisa, ini berarti fenotipnya apa, Karisa? Biji bulat. Apa? Biji bulat kuning. Bulat kuning. Kalau ini? Biji keriput hijau. Kalau ini? Biji bulat keriput. Biji bulat kuning. Bulat kuning. Kalau ini? Biji bulat kuning juga, Pak. Apa bedanya ini sama ini? Kalau yang B besar, K besar itu gennya yang dominan semua. Kalau yang B besar, B kecil, K besar, K kecil itu ada yang resesif. Oke, jadi walaupun ini dan ini fenotipnya sama-sama bulat kuning, tetapi pada saat P dia homozigot dominan, kalau di sini dia heterozigot. Ya, benar ya? Oke, kalau heterozigot ini kawin sama heterozigot yang gini, pertanyaan saya, ada berapa fenotipnya? Atau berapa perbandingan fenotipnya, Karisa? Untuk perbandingan genotip, Fenotip. Fenotipnya apa? Saya mau tanya, ini saya kawinkan sama ini, perbandingan fenotipnya berapa? Atau kelas atau jumlah fenotipnya berapa? Kelas fenotipnya ada berapa? Kelas fenotip ada berapa? Perbandingannya ada berapa? 3:1, Pak. Apa? 3:1. Ini loh, di hybrid kok 3:1? Ada yang bisa membantu? Perbandingan fenotipnya berapa? 9:3:1, Pak. 9, berarti fenotipnya ada 4 kan ya? Fenotipnya ada 4, perbandingan fenotipnya 9:3:1. Ya, betul ya? Tadi yang jawab Lolita ya? Iya, Pak. Lolita. Oh, Lolita, bukan Lolita, sorry. Nah, ini perbandingan fenotipnya ada 4 dengan perbandingannya 9:3:1. Pertanyaan saya, kalau saya mengubah satu huruf saja dengan pertanyaan yang sama, saya mengubah satu huruf saja. Saya silangkan dengan pertanyaan sama. Kalau yang sekarang ini, hasilnya berapa? Sama enggak? Coba tolong dihitung. Saya ingin tahu seberapa cepat kalian bisa menghitung. Izin menjawab, Pak. Ada 8. Ya. Ada 8, katanya Priska. Terus fenotipnya ada berapa, Priska? Dengan pertanyaan sama ini, Priska. Fenotipnya ada berapa, Priska?
Loh, kok diem? Sebentar. Halo, Priska. Iya Pak, sebentar. Suara saya sama suara Priska lebih jelas mana? Odi, suara saya sama suaranya Priska lebih jelas mana, Odi? Suara Bapak. Oh, tambah ini tambah nggak terdengar lagi nih, Odi ini. Suaranya Bapak. Loh, gitu loh kalau bersuara itu yang bisa terdengar oleh yang lainnya. Ayo, gimana suaranya? Apa namanya? Jawabannya berapa? Dengan pertanyaan yang sama. Kok lama? Wes gini saja wes. Kan B besar itu bulat. Kecil itu keriput. Terus K besar itu kuning. K kecil itu hijau katakanlah. Nah, terus kemudian saudara ada pertanyaan. Kalau B besar, ini pertanyaan pertama. Kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, silang. B besar, B kecil, silang K besar, K kecil. Ini nanti kalau ditanya kelas fenotip, ini ada 4. Jangan kalau ditanya perbandingan fenotip, ini ada 9, 3, 3, 1. Nah, sekarang saya mengubah satu huruf. Pertanyaan kedua, saya mengubah satu huruf. Satu hurufnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Saya silakan dengan B besar, B kecil, K besar, K besar. Dengan pertanyaan yang sama, berapa jawabannya? Izin menjawab, Pak. Ya. Kelas fenotipnya 4, dan fenotipnya 5, 1, 1, 1. Kelas fenotipnya 4, katanya Elisa. Terus 5, 1, 1, 1. Oke. 5, 1, 1, 1. Oke, ini pendapatnya Elisa. Ada pendapat yang lain? Kan kita negara demokrasi kan ya. Harus menghargai pendapat orang lain. Gimana? Tidak ada pendapat. Noviana, gimana Noviana pendapatnya? Atau saya tambahi lagi. Misalkan sekarang saya tambahi dengan katakanlah M besar itu sama dengan manis, M kecil sama dengan asam katakan. Nah, saya tingkatkan supaya Pak ini kan saya mahasiswa Pak. Kasih soal seperti itu kan gampang Pak. Oke. Yang ketiga, kalau ini kita kawinkan nah, dengan pertanyaan yang sama, berapa jawabannya?
Halo, ada yang jawab? Oke, saya beri stopwatch ya. Oke, saya beri stopwatch. Kalian bisa nyalakan stopwatch. Ya, saya mulai dari sekarang. Berapa lama saudara bisa menjawab? Kalau saudara bisa menjawab soal nomor 3, maka nanti nilai UAS Anda saya tambahi poin 3 dalam waktu 2 menit dari sekarang. Kalau bisa jawab yang nomor 3, saya beri tambahan poin 3 pada saat UAS. 2 menit dari sekarang. Satu menit. Tiga 30 detik terakhir. Lima detik terakhir. Ya, tidak ada yang mau ditambahi poin 3 ya di nilai UAS-nya ya. Saya cuma tahu fenotipnya, Pak. Berapa? Ada 8. Fenotipnya ada 8 katanya. Berapa perbandingannya? Saya Budi. Belum nemu, Pak. Bentar. Belum nemu. Oh, kelamaan. Fenotipnya pakai rumus, Pak. 2N gitu, Pak. Kan ini jumlahnya ada 3, jadi 2 kali 3. Nggak tahu sih, Pak. Oh, gitu. Oke, kalau gitu saya ginikan saja. Ini saya jadikan yang keempat dengan pertanyaan yang sama. Ya, dengan pertanyaan yang sama, ada berapa jumlah fenotip dan perbandingan fenotipnya? Saifuddin, ketemu berapa Saifuddin? 2 menit dari sekarang. Saya tambahin nilai 3. Tidak mau, ya sudah, saya sedang baik hati. Saya tambahi poin 5 wis. Jadi kalau Anda dapat 70 nanti nilai saudara jadi 75 nanti.
1 menit. Tidak ada yang mau poin 5 ya. Heran saya. Tiga 30 detik terakhir untuk dapat tambahan poin 5. Lima detik terakhir. Ya, habis. Tidak ada yang mau poin 5 ya ternyata ya. Padahal enak loh. Saudara dapat 60 jadi 65 nanti kalau ujian. Saudara dapat 70 jadi 75. Pasrah dengan nilai UAS-nya ya. Iya, pasrah dengan nilai UAS-nya. Yes, terserah nilai UAS-nya berapa gitu kan ya. Ditambah bonus kok enggak ada yang mau. Heran saya. Sekarang saya mau tanya. Kenapa saya hanya memberi batas waktu 2 menit? Harusnya dalam batas waktu 2 menit itu Anda sudah selesai. Ya, dalam batas waktu 2 menit itu Anda sudah selesai seharusnya. Kok bisa? Perhatikan saya sekarang. Ya, tolong diperhatikan. Kalau kalian tidak perhatikan, saya tidak tahu. Nanti ujiannya ya pasti seperti ini. Dan saya tidak mungkin mengeluarkan ujian hanya 2. Ya, ujiannya pasti nanti saya keluarkan seperti ini. Tuh. Nah, jadi saya tidak mau hanya dua huruf saja. Jadi saya maunya minimal 3 huruf atau 4 huruf gitu ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau saudara saya tanyakan, ya, saya bisa menyelesaikan waktu dalam 2 menit. Kok bisa? Kita cek sekarang. Pertanyaan saya, kalau B ini dikawinkan sama B ini, ada berapa fenotip anaknya? 2, Pak. 2. Kalau K ini hilang sama K ini, ada berapa fenotip anaknya? 2 juga. 2 juga. 2 kali 2 berapa? 4. Tuh kan nggak sampai 10 detik kan. Terus pertanyaan saya, 2 ini menghasilkan perbandingan berapa? Halo, 2 ini menghasilkan perbandingan berapa? Fenotipnya. 121, Pak. Fenotip. 4. Kok bisa 4 dulu? B besar, B kecil, hilang B besar, B kecil. Berapa? Ada 2 fenotip. Berapa perbandingannya? 3:1. Berapa? 3:1. 3:1. Kalau yang ini, K besar, K kecil, ada berapa? Sama, Pak. 3:1. Sama. 3:1. Pertanyaan saya, 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 1? 3. 1 kali 3? 3. 1 kali 1? 1. Pinter gitu loh, lulus, ya kan? Pertanyaan saya, sampai 2 menit? Tidak, Pak. Enggak. Makanya kalau hanya diselesaikan dalam waktu 2 menit terlalu lama.
Ya kan? Sekarang saya tanya. Tadi si Saifuddin katanya pakai rumus 2 pangkat N. Oke. Ya, 2 pangkat N. Nah, rumus 2 pangkat N itu hanya berlaku kalau semuanya sama-sama heterozigot. Ya, rumus 2 pangkat N itu berlaku kalau dua-duanya sama-sama heterozigot. Tapi begitu homozigot, hati-hati. Kalau ini yang nomor 1 katakanlah jawabannya 4, oke. Karena dua-duanya sama-sama heterozigot. Tapi untuk nomor 2, apakah bisa kita selesaikan dengan 2 pangkat N? Kalau 2 pangkat N katanya juga jawabannya katanya 4. Kita cek. B ini dengan B ini, kelas fenotipnya ada berapa? 4. Kelas fenotipnya ada berapa? 2, Pak. 2. K ini, kalau saya silang sama K ini, kelas fenotipnya ada berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan? 2. Nah, salah kan? Salah juga kan? Perbandingan fenotipnya, ini menghasilkan perbandingan fenotip berapa? 3/1. 3/1. Kalau yang ini menghasilkan 1 kan ya? Sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti? Sama. Angka itu sendiri. Angka itu sendiri. Berarti perbandingannya adalah 3/1. Berarti ini salah. Karisa, selesaikan yang nomor 3. Lohita, selesaikan yang nomor 4. Langsung anotet di sini. Halo, kok lama? Karisa sama Lohita. Loh, lama sekali. Kelas fenotipnya 6, Pak. Iya, Pak. Loh, ya tidak tahu. Kamu belum mau retoret kok. Kamu bisa anotet di situ kan? Bisa nyoret-nyoret di situ kan? Iya, Pak.
Halo, kok lama? Sudah lebih dari 2 menit loh. Oke, Karisa mulai jawab. Oke, jawaban Karisa katanya fenotipnya ada 4, perbandingannya 9331. Lawita, udah bisa bersamaan ya, harus gantian ya. Oke, Lawita sudah jawab. Pertanyaan saya, bagaimana dengan jawaban Karisa dan Lawita menurut saudara? Salah, Pak. Kenapa? Halo? Ada 80 orang. Kurangi saya 1, berarti ada 79 orang. 79 orang tidak ada yang berpendapat semuanya. Sama semuanya. Maaf, Pak, saya beda. Beda, oke. Bedanya di mana? Kelas fenotipnya yang K besar K kecil di X K kecil. Sebentar, saya mau tanya. Bedanya di mana, Salma? Kelas fenotipnya saya 8. Yang mana? Yang 3 atau yang 4? Nomor 3, kelas fenotipnya 8. Terus? Dan nomor 4, kelas fenotipnya 4. Oke, silakan kerjakan. Yang ini jadinya kelas fenotipnya 8. Tapi perbandingannya sama, Pak. Cuman kelas fenotipnya aja yang berbeda. Perbandingan sama yang mana? 9331? Ya, 9331 sama 31. Salah. Kalau saudara nyebut kelas fenotipnya 8, terus perbandingan 9331, kan berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini, lihat, ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, katakan cuma 1 sama 2. Ini kan jadinya 31. Tuh, gitu. Jadi ada 1, 2. Tuh, ada 2 kelas fenotip. Kalau saudara nyebut 8, tapi perbandingan 331 salah berarti. Oke, 8 fenotipnya betul. Tetapi ketika saudara saya tanya, berapa perbandingannya? B itu menghasilkan perbandingan berapa?
B itu berapa? 2. Ada 2. Berapa perbandingannya? 3:1. 3:1. Kalau yang K, 2. 2 juga. berapa perbandingannya? 3:1. Ya salah. 1:1. Nah, 1:1. Terus yang M 3:1. 3:1. Nah, supaya gampang, tadi di awal kan saya tanya, sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti 1. balik ke Angka SD itu ya. sendiri. Ya, angka itu sendiri, berarti selesaikan dulu ini. Ini selesaikan dengan ini, maka jawabannya adalah 9331. Ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, 9331 kamu kalikan dengan 11. Berarti jawabannya ada berapa? Jawabannya ada 9331 9331. Berarti ini kan 8. Baru sesuai dengan ini. 8. Nah, yang nomor 4, B itu ada berapa? 2. 2. Berapa perbandingannya? 3:1. 3:1. K itu ada berapa? 2 juga. 2 juga. Berapa perbandingannya? 1:1. M ada berapa? 1. 1. Berapa? Kalau 1 ya 1 aja kan ya? Nah, sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya pasti sesuatu kan ya? Iya. Jadi ini kita coret langsung. Berarti perbandingannya berapa? Ya, perbandingannya pasti 3:1 lagi. iya kan? Kan katanya ini fenotipnya ada 4 ya. Ini kan 2. 1 berarti kan 4. Nah, kan 1, 2, 3, 4. Loh, selesai. Lihat, saya hanya mengubah 1 huruf saja. Ya, saya hanya mengubah 1 huruf saja. Antara soal nomor 3 dengan soal nomor 4. Hasilnya sudah berbeda. Demikian juga, saya hanya mengubah 1 huruf saja antara soal nomor 1 dan soal nomor 2. Hasilnya juga berbeda. Sudah? Nah, itulah betapa mudahnya membuat soal genetika. Gampang ya? Kan nggak sampai 2 menit ya berarti ya? Oke, berarti nanti ketika UAS, kalau soalnya 50 ya waktu 50 menit cukup. Oke, tidak ada yang protes, berarti setuju semuanya. Ada yang tanyakan? Pak, saya masih bingung menentukan perbandingannya, Pak. Yang 3:1 atau 1:1-nya itu, Pak. Yang mana? Setelah ditentukan fenotipnya itu, terus perbandingannya itu loh, Pak, yang saya bingung. Loh, perbandingannya kamu bingung? Iya, Pak. Pertanyaan saya, ini fenotipnya ada berapa? Empat. Kok bisa 4 loh? 2 kali 2, Pak. Ini loh. Yang kamu lihat apa? PPT kan ya? Iya, PPT. Ini perbandingan fenotipnya berapa? 3:1. 3:1. 3:1. Iya kan? Ya sudah bisa gitu. Enggak, maksudnya kalau pakai caranya Bapak yang tadi, itu mungkin ada cara cepatnya untuk menghitung perbandingannya gitu, Pak. Ya itu sudah cepat itu. Kamu pakai cara kotak-kotak. Apa harus dikotak-kotakin dulu baru dapat Oh, perbandingan? oke. Kalau kamu pakai kotak-kotak, silakan. Ya, Kalau Bapak gimana, Pak? saya tidak mau pakai kotak-kotak. Kalau kamu pakai kotak-kotak, ini ada 8, ini ada 4, ada 32 kotak yang harus kamu buat. Saya tidak Iya. membuat kotak-kotak. Itu yang saya tanyakan, Pak. Bagaimana caranya supaya tidak menggunakan kotak-kotak? Pakai perasaan. Ya.
pakai perasaan sehingga saudara langsung tahu, oh ini gini, oh ini gini. Anda silangkan ini sama ini sendiri, silangkan ini sama ini sendiri, silangkan ini sama ini sendiri. Nanti kan Anda pakai perasaan kan bisa nanti. Ya. Jadi nanti ceritanya ketika kita pakai perasaan, oh ternyata gampang sekali. Ya, saya sarankan jangan pakai kotak-kotak. Kalau pakai kotak-kotak, Anda ketemu soal kayak gini, buyar saudara. Nah, Anda ketemu soal kayak gini, buyar saudara. Kenapa buyar? Ini ada 4, ini ada 4, masih 16. Ini ada 16, ini ada 4, 64 kotak. Ya, 64 kotak Anda mau buat susah. Ya. Oke. Lalu bagaimana, Pak? Maksudnya? Cara dalam 2 menit kita mendapatkan perbandingannya tanpa harus menggunakan kotak-kotak. Loh, saya tadi 2 menit enggak? Iya, Pak, 2 menit. Kalau untuk soal yang itu loh, Pak, yang tadi sampai 4 huruf, ada A, B, C, D. Ya, gampang. Kalau kamu saya tanya misalkan gini, nah, sekarang saya tanya, ini berapa fenotipnya? Berapa kelas fenotipnya? Yang A ada berapa? Yang A 2. B? 1. 1. C? 2. D? 2. 8. Selesai. Nah, itulah fungsinya saudara belajar kelompok. Kan saudara sudah offline ya. Nah, fungsinya belajar kelompok. Jadi, Anda tahu kan sekarang, oh ternyata iya benar. Enggak perlu apa-apa. Soalnya 1 menit selesai ya. Benar omongan saya kan ya. Oke. Baik, waktunya sudah habis. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat grup untuk PR untuk diskusi saudara. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan nanti kalau ujian minimal 3 huruf dan minimal 3 huruf. Ya, kalau untuk soal seperti itu. Nah, Anda sudah terbukti tadi sudah membuktikan bahwa nggak sampai 1 menit 4 huruf pun selesai. Jadi jangan khawatir. Mau 5 huruf, mau 6 huruf, gampang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.